Halo Tribuners, kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast dan bersama saya Jumadi Mopangandro. Siang ini Tribun Manado kembali lagi kedatangan tamu istimewa, seorang putri Indonesia yang saat ini maju sebagai calon wakil Bupati Minahasa Tenggara, Ibu Chelsea Kando. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Gimana Pak. kabar? Puji Tuhan luar biasa baik. Puji Tuhan. Bu Chelsea, Ya, kami mengucapkan pertama terima kasih sudah meluangkan waktu bersedia menjadi narasumber narasumber Tribun Podcast di studio kami. iya, Kami juga mengucapkan selamat Ibu Chelsea dan bersama Pak Stanley sudah ditetapkan sebagai bupati, calon bupati ya, dan wakil bupati Minahasa Tenggara. iya. Dan saya dengar sudah mendapat nomor urut Nomor urut 4 4. undian. Itu katanya calon bupati Keempat. mantan bupati keempat ya, Iya, pilkada keempat. pilkada keempat. Iya, ini bagus angkanya ini. Iya, memang agak keberuntungan. Bu Chelsea, sebelum Ya, saya bertanya tentang kenapa Ibu Chelsea maju di pilkada Minahasa Tenggara, ya. mungkin bisa diceritakan masa kecilnya Ibu Chelsea ini seperti apa? Lahir di mana? Apa aktivitasnya waktu kecil? Dan sampai terpilih Putri Indonesia. Silakan, Bu Oke, Chelsea. panjang ya. Jadi, ya masa kecil saya lahirnya di Makassar. Cuman memang karena ayah saya tugas, jadi bermutasi ke beberapa daerah di Indonesia. Jadi masa kecil saya sebenarnya banyak di Surabaya. Di Surabaya, lalu kami pernah di Palu. Dan akhirnya saya lama menetap di Makassar setelah pindah dari kelas 2 SD sampai saya SMP bahkan SMA di Makassar, karena waktu kecil itu kelas SD itu saya sampai pernah pindah sekolah sampai 3 kali. Dan di situ Bapak dulu mungkin kerjanya apa? ayah saya PNS. Iya, dan dari situ mungkin ada trauma ya Iya. waktu masa kecil, karena bertransisi ke sekolah, dari sekolah baru ke sekolah baru. Iya, Jadi iya. ibaratnya waktu kecil tidak ada teman akrab. Iya, iya. Akhirnya pada saat saya pindah di Makassar, lingkungannya itu cukup friendly buat Iya. saya, dan akhirnya pada saat ayah saya kelas 6 SD mau naik kelas ke SMP, ayah saya pindah ke Jawa Tengah. Saya udah tidak ikut karena lingkungannya sudah nyaman untuk saya dengan teman-teman, teman SD pindah ke SMP bareng-bareng. Jadi mulai dari SMP sampai SMA saya tinggal sama opa dan tante om saya yang ngurus saya. Jadi tinggal sendiri. Seperti Jadi itu. sudah mandiri sejak remaja Iya, ya. sudah mandiri dari remaja. Nah, Chelsea, Iya, saya dengar saat ini juga Chelsea sebagai seorang pebisnis selain eh, saat ini maju sebagai calon wakil bupati ya. iya. Katanya juga berbisnis. Bisnis apa itu? Itu bisnis peternakan telur ayam. Nah, itu bisnisnya bagaimana? Prospek anunya suka dukanya berbuka bisnis unggas ya. Iya, jadi ya memang itu salah satu hal yang keluar dari zona nyaman saya Iya. ya. Jadi awalnya itu pas pandemi, Iya. saya ngobrol dengan ibu saya, kira-kira mau usaha apa ya yang bagus di saat pandemi gitu kan, karena waktu pandemi kan mau mulai bisnis yang baru agak tricky, ada tantangan tersendiri karena di saat pandemi kan kita tahu semua orang lockdown, Iya. semua orang di rumah. Kira-kira bisnis apa? Waktu itu pikir apa bisnis makanan. Cuman kalau makanan harus safety karena Iya. kan lagi wabah virus nih. Akhirnya kita berpikir apa ya? Pikir, saya ketemu dengan teman saya. Iya. Dia sampaikan coba bisnis peternakan telur ayam gitu. Iya. Akhirnya saya bilang, aduh, ini salah satu hal yang baru ini. Iya. Apalagi kan ya kita tahu di dunia peternakan kan bukan lingkungan yang sehat untuk wanita gitu Iya, kan. Akhirnya saya bilang, aduh, saya mau lihat dulu. Terus Iya. dia sampaikan bahwa prospeknya bagus, Iya. telur ayam, karena telur ayam itu kan merupakan salah satu sembako. Iya. Dan itu sangat konsumtif. Iya. Semua masyarakat pasti membutuhkan Betul. telur ayam. Dan akhirnya saya bilang boleh deh, tapi saya mau coba belajar dulu. Iya. Karena saya bilang kalau kita mau berbisnis, kita tidak boleh asal-asalan.
kalau terjun jangan terjun bebas, harus ada pelampungnya, harus ada itunya, Payungnya, safety-nya, iya. payungnya ya. Jadi saya belajar waktu itu ke daerah Goa. Iya. Daerah Goa, dan di sana saya lihat kayaknya ini untuk perempuan oke lah. Iya, Maksudnya masih bisa kita coba setidaknya daripada tidak pernah kita mulai. Kapan lagi, akhirnya saya coba. Waktu itu masih joinan sama teman saya. Dan akhirnya puji Tuhan boleh berjalan dengan baik, dan perputarannya juga lumayan profit lah. Yang penting kita Berarti memang sudah 3 tahun lalu, 3 tahun lebih ya iya, jalannya. kurang lebih 3 tahun. Karena proses saya belajar itu Iya, 1 iya, tahun. iya. Proses belajar, pembangunan kandang, dan juga perkembangbiakan ayamnya. Jadi kurang lebih 1,5 tahun. Dan Itu berapa baru- ekor sekarang? Sekarang sudah mau hampir 10.000. 10.000 ekor. Iya. Dalam sebulan berapa butir itu? Dalam sebulan kurang lebih, Berapa kalau sebulan lumayan Pak, iya. ribuan kalau sebulan, perharinya bisa Omsetnya? ya puji Tuhan lumayan lah ya, iya. bisa menopang, membantu orang tua dan juga keluarga lah. Tapi itu kan pada saat berbisnis, Chelsea juga kuliah. Iya, pada saat itu saya pas selesai S2. Oke. Iya, sementara juga lagi kuliah sih. Iya. S1 di Unair ya. Iya, Erlangga. Fakultas Hukum. Iya, terjun ke bisnis. ke bisnis. Oke. Tapi memang dari awal, waktu saya kuliah, saya bilang saya mau ambil hukum bisnis. Iya. Supaya kalau saya menjalankan bisnis, karena saya pikir kalau kita perempuan untuk sepak lapangan kerjanya ke Iya. depan, itu kan paling banyak diminati selain PNS, ya Iya. kan, hukum. Kalau Iya. nggak terjun ke PNS, kita yang Pengacara, mandiri atau swasta kan pengacara atau notaris. Jaksa, Jadi akhirnya saya berpikir kayaknya tidak ada salahnya kalau bisnis, karena kebetulan saya memang suka berbisnis dari kecil pun, suka jual nasi kuning. SMP saya sudah jualan nasi kuning, jadi Sudah wirausaha mandiri ya. iya, dari kecil. Jadi akhirnya itu minat saya dengan bisnis, sangat saya suka. Akhirnya saya ambil hukum bisnis. Jadi supaya ke depan saya bilang saya mau pelajari hukum bisnis. Jadi kalau saya berbisnis, saya ngerti bagaimana batasan-batasannya, regulasinya, agar di dalam saya jalankan bisnis itu aman-aman aja ke depan gitu. Oke. Chelsea, kalau saya dengarkan juga setelah sambil berbisnis tetap juga ikut modeling dan terpilih di pemilihan Putri Indonesia di. Bagaimana jalan ceritanya sehingga Chelsea ikut waktu itu? Oke, jadi ini memang saya emang suka menerobos hal baru sih di dalam kehidupan saya, karena saya sering sharing, karena teman sharing rohani saya itu ibu saya dan ayah saya. Dia selalu sampaikan bahwa kalau kita mau diberikan Tuhan berkat lebih, kita harus perbesar kapasitas kita. Diibaratkan bahwa kalau kita mau berkatnya seloyang, sebaskom, kapasitas kita jangan gayung, segayung gitu. Karena otomatis isiannya baskom dengan gayung berbeda. Dan memang dalam kita membentuk karakter kita, memang kita harus menerobos atau keluar dari zona nyaman. Makanya kehidupan saya kebanyakan keluar dari zona nyaman. Maka waktu awal saya memutuskan ikut Putri Indonesia, sebenarnya saya tidak ada background model. Makanya keluarga saya juga kaget, sangat kaget. Waktu itu cuman kalau mau dibilang iseng sebenarnya tidak juga ya Pak. Mungkin karena berangkat dari hati saya bilang sama Tuhan. Saya berdoa pada saat itu, saya saat teduh sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, kira-kira apa? Ini puji Tuhan, usaha sudah boleh berjalan dengan baik, kira-kira next-nya, what next yang harus saya buat gitu, supaya bisa menjadi inspiring buat pemuda, bisa jadi berkat untuk orang banyak, khususnya baik perempuan ataupun pemuda yang ada gitu. Akhirnya Tuhan arahkan saya buka sosial medianya Putri Indonesia. Dan itu pas sekali pendaftaran dari Putri Indonesia Sulawesi Selatan. Dan akhirnya saya awalnya bingung juga, aduh
kenapa diarahkan seperti ini gitu. Tapi saya ikutin aja rules-nya Tuhan, saya ikutin, saya daftar, ikut audisi, dan puji Tuhan yang itu dia, kalau kita memang niatnya baik, Baik, iya. Tuhan ngerti dan tahu hati kita. Puji Tuhan saya menang, ibaratnya menang di panggung saya sendiri, karena pada saat itu 1 bulan sebelum saya daftar itu temanya Tanah Toraja. Jadi saya ibarat membawa keluarga saya, khususnya mama saya, menang di panggung Tanah Toraja, dan saya perwakilan Tanah Toraja, dan itu orang kira banyak disetting, padahal 1 bulan sebelum, bahkan 1,5 bulan sebelum saya daftar, karena saya daftar sudah last minute, Iya. dan itu sudah diumumkan bahwa tema tahun ini kalau Putri Indonesia memang selalu angkat kebudayaan yang ada di Indonesia, tema-temanya. Tahun itu, tahun 2024 ini, Iya. untuk Sulawesi Selatan, Tanah Toraja. Oh. Ibu saya dari Tanah Toraja, maka itu suatu kebanggaan juga untuk ibu saya dan oma saya yang berasal dari Tanah Toraja. Jadi senang juga bisa membawa mereka ke panggung itu. Iya. Dan terpilih nomor. Iya, terpilih menjadi juara, keluar sebagai perwakilan provinsi Sulawesi Selatan. Dan orang banyak yang kaget karena saya tidak ada basic di antara semua peserta lain. Mereka ada yang pageant fighter, dan memang sudah bergelut dari kecil, bahkan ada yang bahkan sudah ikut audisi Putri Indonesia sudah 3 kali, artinya 3 tahun berturut-turut. Cuman ya ibaratnya apa yang sudah ditakdirkan tidak akan tertukar, apa yang sudah Tuhan takar buat kita tidak akan tertukar dengan orang lain, seperti itu. Nah, Chelsea, memang sejak kecil cita-citanya apa sih waktu itu? Sejak kecil sebenarnya saya tidak punya maksudnya yang cita-cita, ya anak kecil ya paling dokter atau melihat orang tua seperti apa gitu. Cuman dari dulu saya jujur, saya minta sama Tuhan, saya pengen jadi orang kaya. Supaya apa? Supaya saya bisa memberkati banyak orang. Karena kalau kita tidak mempunyai, ya kita masih hidup di dunia, kita memang uang bukan segalanya, tetapi kita membutuhkan uang untuk membantu banyak orang. Makanya saya punya cita-cita dari dulu jadi orang kaya. Jadi supaya lewat berbisnis waktu itu. Iya, jadi makanya saya selalu berpikir apa ya peluang apa yang bisa membuat saya bisa mengumpulkan banyak amunisi untuk bisa membantu orang banyak, seperti itu. Nah, cita-cita yang unik ya. Iya. Langka juga ya. Iya, langka. Nah, Chelsea, ketika sudah dapat urusan bisnis, sudah digeluti, terpilih jadi Putri Indonesia, saat ini juga lagi menempuh pendidikan S3. Iya. Terus tiba-tiba maju di Pilkada Minahasa Tenggara. Sebenarnya idenya dari mana ini? Oke, jadi idenya itu dari ayah saya sih sebenarnya. Kebetulan ayah saya bersahabat dengan Pak Eli Lasut yang juga merupakan calon gubernur periode ini. Berbincang-bincang, akhirnya saya ditawarin ayah saya, mau nggak jadi berkat untuk Papa P Kampung, karena kebetulan ayah saya orang mitra Minsel, dan akhirnya saya bertanya mau apa. Saya kira dengan Putri Indonesia saya di pendidikan, saya mungkin turun ke mitra untuk memberikan advokasi pendidikan, menyalurkan bagaimana Putri Indonesia pendidikan itu memberikan bantuan khususnya di bidang pendidikan. Saya kira seperti itu. Tapi ayah saya bilang mau jadi kepala daerah. Aduh, saya juga kaget gitu. Tapi saya belum, awalnya saya belum menjawab, saya belum mengiyakan. Saya bilang saya mau berdoa dulu sama Tuhan, karena ini bukan tugas yang gampang. Ini bagaimana kita ibaratnya di pundak kita hak-hak masyarakat, hak orang banyak yang harus kita emban. Akhirnya saya bilang saya mau doa dulu sama Tuhan. Kalau Tuhan kasih petunjuk, Tuhan kasih jalan, saya baru mau jalan. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan. Tuhan kasih visi seperti cerita di Alkitab Daud dan Goliat. Jadi walaupun Daud kecil, tapi ada Tuhan di belakangnya, dia bisa mengalahkan Goliat yang besar. Dan Tuhan kasih visi bahwa walaupun saya tidak punya basic di politik, saya baru terjun ini, tapi kalau ada Tuhan yang menyertai, apapun masalahnya, sebesar apapun yang tantangan yang dihadapi, pasti penyertaan Tuhan itu ada.
seperti Ya, ya, itu. Nah, setelah dapat informasi dari Ya. ayah, terus kapan mulai bahwa ya saya maju di pilkada ini? Jadi pada saat saya selesai dapat visi itu, Iya. saya sampaikan kepada ayah saya dan kita doa bersama-sama sama keluarga dan akhirnya saya mantapkan untuk Maju. maju dan saya bilang saya harus kenal dulu karakter daripada orang-orang masyarakat yang harus saya emban tugas itu nanti. Maka dari itu saya bilang, oke, saya mau tinggal di Mitra. Jadi memang bukan hal yang mudah kita berada di tempat yang bukan baru sebenarnya, karena itu ibaratnya pulang kampung kan. Iya, Ayah iya. saya pulang kampung, cuman karena memang sebelumnya kan saya banyak berkegiatan, Iya. aktivitas di luar Mitra, kita mencari peluang, mencari nafkah di luar Mitra. Maka dari itu saya bilang saya harus komit untuk tinggal di Mitra untuk mengetahui bagaimana karakteristik dari, bukan hanya dari masyarakatnya tapi kebutuhan-kebutuhan masyarakat, karena ini tugas yang akan saya emban ke depan itu. Maka dari situ, setelah itu saya pindah dan sudah kurang lebih 6 bulan tinggal 4-5 bulan tinggal di Mitra. Mitra. Iya. Nah, setelah diusung oleh Partai Demokrat dan Iya. Partai P3 Iya. dan sudah ditetapkan sebagai calon wakil bupati di Iya. Minahasa Tenggara, dalam sehari itu kunjungan ke daerah-daerah di Minahasa Tenggara satu hari itu berapa titik? Lumayan sih Pak, Lumayan, banyak. Iya, jadi ya Iya. sebanyak mungkin ya, ibaratnya selama badan saya masih kuat, saya tetap saya gas. Jadi ya kurang lebih bisa sampai 8 sampai Satu hari 8 titik. titik. Sampai 10. Iya. Nah, itu kan butuh tenaga, fisik, Iya. semua Iya. dibutuhkan. Nah, apa yang Chelsea lakukan supaya tetap fit? Ini kan kalau datang 10 titik betul bikin kuras tenaga itu. Iya. Datang 3 titik saja itu bisa Sudah melelahkan. lelah. Mungkin saya selalu ingat visi awal Tuhan kasih bahwa ada penyertaan Tuhan, dan saya selalu bilang hati yang gembira. Jadi saya lakukan semua Dengan itu riang gembira. dengan riang gembira dan dengan hati yang sukacita. Karena apapun yang kita lakukan dengan hati yang gembira, dengan sukacita, pasti terasa lebih ringan. Karena ibaratnya tidak ada bebannya saya taruh kepada Tuhan. Jadi itu yang membuat saya walaupun tiap hari 8 titik, Iya. 5 titik sampai 10 titik tempat pertemuan, Iya. tetap semangat. Dan memang motivasi saya pada saat saya berkunjung, saya juga mau sekalian berkesaksian. Jadi memberikan kesaksian saya bahwa kalau kita hidup di dalam Tuhan, itu kalau Tuhan berikan penyertaan itu betul-betul Tuhan sertai, dan segala sesuatu yang di luar dari kapasitas kita sebagai manusia, di luar dari apa yang kita rasakan, apa yang kita potensi kita, Tuhan bisa kerjakan. Yang penting kita mengerjakan itu dengan sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti itu. Ya, Chelsea, Ya. tadi kan dalam satu hari bisa 8 sampai 10 titik Ya. keliling Minahasa Tenggara. Dalam perjalanan bertemu dengan masyarakat di beberapa lokasi, apa yang Chelsea dengar aspirasi masyarakat di Minahasa Tenggara? Iya, jadi memang untuk khususnya di Minahasa Tenggara mereka mau perubahan. Dan memang karena banyak mungkin yang program-program yang tidak kurang tersalurkan ya daripada masyarakat. Jadi hak-hak mereka yang mungkin masih belum terpenuhi. Nah, itu yang banyak yang mereka sampaikan, bahkan ya dari macam-macam sektor lah, pendidikan salah satunya, seperti itu. Nah, ketika Pak Stanley dan Ibu Chelsea Ya. sebagai pasangan bupati dan wakil bupati terpilih, Iya. dipercayakan oleh masyarakat Minahasa Tenggara, apa yang Ibu Chelsea akan lakukan untuk Minahasa Tenggara? Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa saya mau bawa perubahan untuk Minahasa Tenggara. Apalagi akhir-akhir ini Tuhan taruh beban khususnya pemuda dan pemudi. Karena setiap saya ke sana banyak sekali acara pernikahan yang tergolong pernikahan dini.
yang mungkin bahasa kerennya MBA, Married by Accident. Jadi itu yang saya mau rubah mindset mereka bahwa harusnya kita anak muda, generasi muda, usia produktif, kita betul-betul produktif. Karena kalau kita sudah menikah, bukan tidak bisa produktif, tetapi terbatas. Kita sudah tidak bisa maksimal untuk produktif. Maka alangkah baiknya sebelum kita menuju ke jenjang pernikahan, perkawinan itu, kita harus produktif dulu. Supaya kita mengerti arahnya ini mau seperti apa. Karena itu dia kenapa banyak pernikahan dini yang nilai kemiskinan tinggi, karena dimulai dari angka pernikahan dini. Orang belum siap merit tapi sudah harus merit, seperti itu. Maka dari situ itu yang mungkin Tuhan taruh beban akhir-akhir ini, bagaimana menangkan anak-anak muda, membawa mereka kepada hal yang memang sesuai dengan porsi mereka, seperti itu. Maka di rumah juga saya buka komunitas muda, dan ibadah setiap 1 minggu 1 kali, hari Jumat. Dan saya bilang, saya tidak membebani mereka bahwa harus pilih saya. Jadi pintu rumah saya terbuka, mau dia dari paslon A, B, C, saya tidak batasi mereka, dan saya pun ke sana saya tidak mengarahkan untuk memilih saya. Tapi yang saya arahkan bahwa saya mau anak muda ini punya komunitas yang sehat. Itu yang saya mau bangun di situ. Jadi saya sebagai contoh, iya, contoh bahwa kalau kita anak muda produktif, kita bisa diberkati lebih sama Tuhan. Karena menurut saya kita diberkati dulu, baru kita bisa memberkati orang lain gitu. Jangan sebaliknya, malah kita yang membuat keadaan kita lebih susah kalau kita tidak produktif. Itu dia yang saya canangkan kepada anak muda ini, milenial yang saya kumpulkan. Karena saya pikir kalaupun nanti mereka mau pilih saya atau tidak, itu sudah urusan Tuhan. Yang penting saya sudah kerjakan misi Tuhan untuk menangkan anak-anak muda, mengembalikan mereka kepada kodratnya mereka, di mana anak muda harusnya bersekolah, harusnya menggapai cita-cita mereka. Umur untuk nanti ke jenjang pernikahan itu ada waktunya. Tapi tidak di saat usia dini, karena di sana yang saya lihat ada anak-anak yang masih 16 tahun, 15 tahun sudah menikah, dan saya rasa mereka belum siap begitu. Cuman karena tidak adanya perhatian, maka dari situ saya memberikan perhatian lebih khususnya untuk milenial, kaum milenial yang ada di Mitra. Pernikahan dini juga kan sebagian itu ada juga penyebab faktor kenapa balita stunting juga. Betul sekali, karena banyak, belum ready orang tuanya untuk memiliki itu. Makanya nilai stunting, nilai kemiskinan itu sebenarnya 2 hal yang berkaitan, karena itu adalah sebab akibat. Stunting gara-gara kemiskinan, karena orang tua belum produktif, tidak bisa belikan susu, tidak bisa mencukupi mereka punya kebutuhan sehari-hari, seperti itu. Dan Mitra merupakan, kalau saya tidak salah menurut data itu kabupaten 2 termiskin dan angka stunting tertinggi di Sulawesi Utara begitu. Dan ketika Pak Stanley dan Ibu Chelsea terpilih, ini yang akan itu goals jadi utama prioritas, kita, betul. Ibu Chelsea setelah 5 bulan stay di Minahasa Tenggara, itu kan selama ini juga berbisnis di kota lain. Bagaimana menjaga supaya bisnis di daerah lain itu tetap jalan, dan keberadaan Chelsea di Mitra, dan untuk sosialisasi ini jalan dua-duanya gitu. Betul. Jadi memang itu sesuatu hal yang sulit, apalagi untuk mengontrol anak-anak di sana, para pegawai. Cuman saya hanya selalu pantau mereka, dan saya hanya selalu doakan mereka. Saya bilang kapasitas saya tidak mampu Tuhan, tapi Tuhan arahkan saya ke Minahasa Tenggara untuk satu visi misi dari Tuhan. Saya percaya pasti Tuhan akan memperhatikan kegiatan saya di usaha ini, karena waktu usaha juga saya visi misinya itu saya ingin buka lapangan pekerjaan. Jadi saya tidak terlalu mengejar keuntungannya, ya tentunya harus untung ya, kita berusaha harus break even point, tapi visi utama saya itu saya ingin buka lapangan pekerjaan. Itu visi saya, karena saya bilang kalau kita bisa membantu orang,
pasti Tuhan yang bantu kita. Jadi itu visi saya, makanya untuk kedua hal ini yang saya lagi lakukan di Mitra dan usaha saya serahkan semua sama Tuhan. Ibarat Tuhan Jo yang atur. Iya. Penyertaan Tuhan selalu ya. Iya, selalu ada. Dan memang saya rasakan, puji Tuhan, di sana usaha tetap jalan, dan puji Tuhan sekarang juga harga telur lagi naik. Iya. Dan di saat saya lagi berkompetisi di sini juga yang sama-sama saling berkesinambungan. Seperti itu. Nah, Chelsea, Ya. bagaimana dukungan keluarga terhadap majunya Chelsea di Pilkada Minahasa Tenggara ini? Keluarga saya sangat support dan menjadi kebanggaan sih untuk keluarga saya, karena ibu saya bilang, kamu kalau dikasih sesuatu, kamu Iya. pasti mau ambil. Iya. Karena terkadang kita lihat anak-anak muda, orang tua maunya A, Iya. dia nggak mau, anak-anak itu punya plan Pilihan lain, sendiri, iya, dan terkadang plan anak-anak itu Bertolak mereka belakang. bertolak belakang dan mereka tidak rencanakan. Kalau orang tua kan dia sudah lihat Iya. ke depan, jauh ke depan, oh akan seperti ini, begitu. Tapi terkadang anak muda itu dia tidak ngerti, hanya ya ikut-ikutan, hanya oh mau senang seru-seruan, apa yang lagi hype saat ini, itu semua berbondong-bondong ke situ. Padahal untuk long termnya mereka tidak memikirkan itu. Makanya saya selalu, kalau orang tua saya sudah arahkan, saya selalu mendengar. Ya bukan dibilang anak, ya memang sih saya mungkin paling dengar-dengaran daripada adik-adik saya. Cuman karena itu yang di pikiran saya, pasti orang tua tidak pernah memikirkan hal yang jelek untuk anaknya. Pasti dia sudah pikirkan yang terbaik. Maka itu yang menjadi fondasi saya. Kalau orang tua bilang apa, pasti saya ikut, pasti saya nurut. Iya, iya. Karena orang tua itu pasti support, karena orang tua yang sudah menjamin. Apalagi dia yang mendorong utama. Apalagi dia mendorong, Iya. artinya dia sudah memikirkan segala sesuatunya untuk kita. Seperti itu. Chelsea anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya anak pertama Oh, dari 4 bersaudara. Adik-adik saya masih kecil. umur saat ini Umur saya? Iya. Umur saya 26 tahun. paling muda di antara calon kepala daerah di Sulawesi Utara ini ya. Termuda, puji Tuhan. Nah, itu kan mengambil posisi sebagai calon kepala daerah itu butuh mental yang kuat dan Mental baja. mental baja. Betul. Dan Chelsea berani mengambil Iya. peran itu. Betul, karena saya berani karena ada Tuhan. Kalau saya sendiri, terus terang Pak, saya juga angkat tangan, hands up, karena ini di luar dari kapasitas saya. Tapi itu dia, kalau Tuhan mau kita diberkati lebih, perbesar kapasitas kita. Akhirnya di situ itu yang selalu menjadi pedoman saya untuk selalu melakukan hal, apalagi kalau itu untuk berkenan buat Tuhan. Saya selalu berani ambil langkah itu, walaupun it's not easy buat saya untuk terjun di dunia politik yang memang hal yang baru seperti itu. Nah, Chelsea membagi waktu juga antara Chelsea sebagai calon kepala daerah Iya. dengan saat ini juga masih tercatat sebagai mahasiswa kandidat doktor ya Betul. di Kalimantan. Bagaimana caranya membagi waktu? Jadi pada saat untuk pembagian waktunya, pada saat saya kuliah, saya usahakan fokus karena saya pikir kuliah saya kan hybrid. Oh iya. Jadi online dan offline, mungkin offline-nya nanti tahun depan. Untuk saat ini, puji Tuhannya kita sedang online. Jadi tatap mukanya secara online. Jadi dan itu hanya 5 hari sebulan. Jadi saya fokus pada saat saya kuliah, ibaratnya mode kuliah. Kalau saya lagi sosialisasi, saya mode sosialisasi. Jadi memang harus fokus di salah satunya seperti itu, supaya dua-duanya boleh berjalan dengan baik. Nah, setelah dipasangkan oleh partai pengusung, Iya. oleh Partai Demokrat dan P3 bersama Pak Stanley sebagai calon bupati, bagaimana Anda membagi kerja dengan antara calon bupati dengan Chelsea sebagai calon wakil bupati ini? Iya. Bagi kerjanya misalnya, oh saya daerah ini, Pak Stanley di mana gitu. Ada pembagian seperti itu ya? Iya, jadi karena waktu yang tidak terlalu banyak. Iya. Jadi Sisa 2 bulan lebih lagi. Iya, sisa 2 bulan lebih.
biasanya kalau Pak Stanley sudah di lokasi A, Iya. saya minta izin, Pak, saya hadiri di lokasi B. Cuman itu saya selalu melapor, selalu, apalagi saya tahu posisi saya sebagai wakil, ibaratnya apapun itu harus atensi dari 01 sebagai Pak Bupati, dalam hal ini Pak Stanley. Saya selalu minta izin, kalau beliau berkenan, oh ya sudah, kita Bu Wakil bagi aja, silahkan. Tapi kalau Pak Stanley, terkadang ada beberapa acara yang beliau dua-duanya. menghendaki kita bersama, Oke. saya ikut gitu. Jadi memang kita sebagai wakil kan, kita adalah penolong dan juga support. Jadi apapun itu saya harus minta izin dulu sama Pak Stanley, seperti itu. Ya. Terus ini kan di banyak daerah Ya. itu biasanya bupati dan wakil bupati itu hanya di awal-awalnya mesra. Iya. Pertengahan mulai tidak terlihat mesra. Di ujung berpisah. Iya. Bahkan berlawanan. Betul. Iya. Bahkan bisa jadi musuh ya. Bisa jadi musuh. Nah, Chelsea dengan Stanley nanti itu apa yang Anda akan lakukan supaya ke depan kalau misalnya masyarakat Minahasa Tenggara mempercayakan Pak Stanley dan Ibu Chelsea sebagai bupati dan wakil bupati terpilih di Minahasa Tenggara, bagaimana yang Anda akan lakukan supaya hubungan harmonisasi antara bupati dan wakil bupati ini terjalin? Iya. Apakah ada nanti pembagian tupoksi masing-masing atau bagaimana? Iya. Jadi landasan utama hubungan itu harmonis itu komunikasi. Oke. Jadi memang saya selalu dijaga komunikasi dengan Pak Stanley, apapun itu saya sampaikan, dan saya berusaha untuk membangun komunikasi secara terbuka. Karena memang terkadang suara-suara di suara-suara sumbang ini yang terkadang memicu adanya kita internal seperti itu. Jadi saya selalu jaga komunikasi, apapun itu saya komunikasikan, dan memang saya prinsipnya saya mengalah. Begitu. Jadi memang ada pun penyampaian ataupun ada strategi dari beliau, kalau saya rasa itu oke, saya ikut. Jadi saya sesuai dengan porsi saya sadar porsi saya 02, saya banyak mengalah dalam hal ini, seperti itu. Itu resep supaya tetap Iya. harmonis. Resep ya. Nah, Chelsea, waktu ditetapkan maju sebagai calon kepala daerah di Minahasa Tenggara, tentu kan banyak juga teman-teman Chelsea dulu, teman kuliah, teman waktu SMA, membaca, wah, Chelsea ini maju ini. Iya. Gimana respon teman-teman dan bagaimana dukungan mereka kepada Chelsea? Terus terang untuk hanya beberapa teman terdekat aja sih yang tahu, karena saya tidak mau mereka cara pandangnya kepada saya jadi berubah. Karena apalagi di angkatan saya hanya saya yang maju sebagai kepala daerah. Saya tidak mau mereka pada saat kita kumpul, wah ada ini diistimewakan atau dispesialkan. Saya tidak mau. Jadi saya mau saya seperti yang dulu. Itu jabatan itu hanya di kantor, hanya berlaku di mitra, hanya berlaku di sulut. Apabila saya kembali saya menjadi putri, saya sama seperti mereka. Jadi hanya beberapa teman saja yang saya, itu pun tidak sengaja tahu mereka. Sebenarnya saya memang tidak mau memberitahu supaya tidak ada gap atau tidak ada mereka jarak menjadi risih dengan saya bahwa aduh, sudah ibaratnya sudah kepala daerah nih. Saya tidak mau seperti itu. Nah, Chelsea, ketika misalnya Chelsea dalam sosialisasi itu kan banyak juga suara-suara sumbang, dan tentu semua calon pernah dibully lah di media sosial. Nah, apa strategi Chelsea merespon kalau misalnya ada hal-hal yang tonton negatif terhadap Chelsea atau juga terhadap Stanley atau calon lain? Bagaimana Anda merespon jika ada suara-suara miring? Untuk hal tersebut, Iya. kalau itu tidak benar, pokoknya intinya kalau tidak mengganggu saya dan tidak berkaitan dengan orang tua saya tidak akan pernah terpancing dan tidak pernah terpengaruh. Dan yang penting menurut saya, itu hal yang ini halnya sepele, tidak perlu dijadikan serius, masalah, tidak perlu jadi serius, karena itu akan menjadi satu beban yang berat. Jadi saya tidak pernah pikirkan itu, dan apalagi kalau misalnya contoh ada hal yang seperti ini, apalagi itu tidak benar, tidak menjadi pikiran saya, dan yang penting orang tua saya tidak terganggu, keluarga saya, karena
saya hanya marah apabila orang tua saya diganggu. Jadi kalau di luar hal itu, orang mau caci maki saya, orang mau berbicara yang miring, yang lurus, yang apapun, saya tidak peduli, I don't care. Yang penting saya kerja nyata, orang akan melihat gitu. Orang akan melihat bahwa ibaratnya hal kebaikan pasti akan terlihat di permukaan. Tanpa kita harus sampaikan, tanpa kita gembor-gemborkan, sesuatu yang harum itu akan tercium. Jadi biarlah dia akan tercium pada waktunya. Nah, Chelsea, Ya, dalam perjalanan ini kan juga Chelsea dibantu oleh tim karena agak susah bekerja sendiri. iya. Nah, bagaimana Chelsea merekrut tim untuk menjadi tim pemenangan Chelsea di lapangan? Oke, jadi memang kebanyakan saya menggunakan keluarga ya, keluarga, karena di samping keluarga kita bisa percaya dan ibaratnya safety place-nya kita, dan adapun orang lain, saya cuman bilang karena kita tidak tahu Iya, iya. kapan dia menjadi lawan, kapan dia menjadi kawan, dan kawan pun bisa jadi lawan. Iya, iya. Jadi saya cuman bilang, saya datang ke mitra ini tujuan saya jelas. Saya mau melayani, membawa perubahan, mau memperbaiki dari sektor-sektor yang mungkin belum tersentuh ataupun masih butuh perbaikan. Itu yang saya mau itu, dan saya selalu bilang untuk tim saya, ini adalah kemenangan bersama. Karena 5 tahun yang akan datang ini saya tidak akan berjalan sendiri. Saya pasti berjalan bersama tim, dan ini adalah kemenangan kita dan keuntungan kita bersama. Karena saya selalu berdoa sama Tuhan, saya mau jadi saluran berkat Tuhan. Jadi ibaratnya walaupun ada air sebanyak apapun, kalau tidak ada salurannya atau salurannya mampet, tidak akan tersalurkan kepada orang-orang kan. Akhirnya saya bilang, saya hanya mau jadi saluran berkat. Dan yang menerima berkat-berkat itu adalah orang terdekat saya, tim saya. Maka itu yang saya berikan mereka motivasi supaya mereka bisa kerja jujur di lapangan, karena memang kejujuran sangat penting di saat-saat seperti ini. Nah, Chelsea, kalau kita lihat di setiap pertarungan pilkada itu Ya. kan biasanya tim pendukung A, tim pendukung B saling serang-serang di media sosial. Iya. Apa seruan Chelsea kepada tim pendukung supaya tidak terlibat saling menyerang dan tidak menyerang Iya. lawan-lawan atau tidak menyebarkan hoax, gimana? Justru saya menyampaikan bahwa kita harus share love, share peace kepada mereka, karena ibaratnya kita harusnya menjadi hawa sejuk di tengah ketegangan, di tengah mereka lagi berdebat panas. Justru kita harus bawa udara sejuk. Jangan kita ibaratnya jadi minyak tanah untuk di api unggun yang malah meledak. Justru ledakannya akan kena kepada kita juga. Maka marilah kita jadi penyejuk yang meredamkan emosional mereka. Share hal-hal positif, karena hal positif itu akan kembali kepada kita juga. Makanya di sosial media saya, di Facebook, Chelsea Beatrix Kando, itu puji Tuhan semuanya komentar-komentar, tiap hari masuk komen positif. Karena saya pikirkan apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Jadi kalau kita tabur hal positif, otomatis akan kembali hal positif juga kepada kita. Maka itu yang saya selalu share kepada tim saya, bahwa sebisa mungkin jangan terpengaruh. Adapun kita mau terpengaruh, diamkan saja, tidak usah terpancing gitu. Seperti itu. Ya, itu cara untuk Iya, menciptakan pilkada damai menciptakan di pilkada mitra damai. ya. Chelsea, Ya. kita ini masih banyak mau tanya-tanya kan. Cuman saya dikode waktunya Sudah karena habis saya ya. dengar Chelsea punya banyak lagi agenda hari ini dan Iya. saya dengar masih harus segera ke lokasi untuk menemui Iya. konstituen, Iya, calon baik. pemilih. Mungkin sebagai closing statementnya Chelsea kepada Tribuners, khususnya kepada masyarakat Minahasa Tenggara. Silakan disampaikan. Oke, untuk seluruh masyarakat Minahasa Tenggara, doakan, mohon dukungan doanya. Bahkan selalu saya titip pesan kemanapun saya pergi, 1 hari sebelum pemilihan,
kita berdoa dan puasa, kita sholat tahajud untuk ke depan siapapun yang terpilih, biarlah itu dari Tuhan. Karena dia yang akan mengantarkan aspirasi, membawa amanah selama 5 tahun ke depan. Karena satu hari salah memilih, menyesalnya 5 tahun, 1825 hari menyesalnya. Tidak terbantahkan dengan satu hari kita salah pilih. Jadi itu yang selalu saya titipkan, dan saya hanya bisa I do my best, let God do the rest. Seperti itu. Terima kasih Chelsea. Terima kasih, sudah Pak. berbagi cerita, Puji Tuhan. sudah berbagi inspirasi kepada Tribuners. Iya, Kita mendoakan Ibu Chelsea selalu diberikan kesehatan amin. agar dalam perjalanan di Pilkada Minahasa Iya. Tenggara ini selalu bugar, Amin. dilancarkan usahanya, Amin. dan kita doakan Ibu Chelsea harapannya tercapai. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Terima Ibu kasih Chelsea. Pak, terima kasih Demikian Tribuners, Manado. kita akan bertemu di Tribun Podcast berikutnya dengan narasumber-narasumber lain yang biasa. spesial. Iya. Salam Tribun. Jangan lupa nomor 4.